Oke, sebelum kita pertanyaan yang lain, kita bahas dulu hal. Tadi semua ngomongin tentang revolusi fisik, tapi sebenarnya buku Mas Kevin ini banyak juga membahas tentang misalnya peran elit gitu ya, peran elit politik, terus kemudian membahas tentang departemen agama, terus dinamika di Masyumi, ngomong terus bahas DITI Kartosucipto. Jadi dan juga terutama yang perjuangan diplomasi ya. Kalau nggak salah juga bahas. Jadi ini juga jadi nggak cuma perjuangan fisik gitu ya. Nah, betul. Terkait hal itu, ini menarik tadi sempat disebut kesenjangan antara akar rumput dan elit ya. Jadi misalnya disebut juga milenarialisme versus pemikiran modern elit politik. Jadi saya juga bisa membayangkan walaupun sama-sama ada yang semangat Islam yang mereka yang buta huruf perjuangan fisik, tapi juga di satu sisi ada yang masih percaya jimat dan sebagainya gitu. Terus ada juga yang didikan Barat gitu ya. Itu bagaimana sebenarnya dinamika misalnya kayak Islam tradisional versus Islam modern yang nah itu ketika zaman revolusi apakah terjadi konflik-konflik itu atau gimana dinamikanya? Saya tidak mau bilang ada konflik, tapi ada memang ada gap, ada kesenjangan pemahaman mereka antara elit sama akar rumput. Jadi coba kita bayangkan siapa yang nama paling terkenal dari Partai Masyumi. Ada Wahid Hasyim yang disebutkan tadi ya, seorang tokoh NU yang pada awalnya Masyumi, belakangan dia pisah dengan Masyumi untuk mendirikan partai politik NU. Tapi ada orang seperti Muhammad Natsir, Yusuf Wibisono, Syafruddin Purinegara, Muhammad Rum, siapa lagi sini Perdana Menteri juga Muhammad Rum, Syafruddin, yang dokter paru-paru si ini. Dokter lupa saya namanya. Tapi Burhanuddin Harahap juga yang Perdana Menteri pada tahun 55 ya. Semua mereka itu didikan Barat. Mereka semua ikut dalam sekolah Belanda. Malah Syafruddin Purinegara dia katanya pada tahun 45 jauh lebih pintar berbahasa Belanda daripada bahasa Indonesia. Dia tahu bahasa Sunda dari ibunya, tahu bahasa Belanda, tapi nggak begitu pintar untuk bahasa Indonesia karena semua sekolahannya itu dalam bahasa Belanda. Jadi mereka pemahaman mereka mengenai pemerintahan, mengenai agama, mengenai banyak hal itu sangat berbeda dengan akar rumput karena mereka didikan Barat. Jadi mereka mau sangat rasionalis, maunya dianggap modern, maunya diakui oleh negara-negara yang lain. Tidak hanya diakui oleh rakyat Indonesia, tapi diakui oleh pemerintah yang ada di Washington, yang ada di London, yang ada di Tokyo atau mana, Prancis. Jadi kesenjangan itu sangat terlihat, terutama dalam hal jimat atau majis ya. Keajaiban itu tidak diakui oleh orang yang didikan Barat. Jadi mereka tidak percaya kepada mantra atau pada jimat. Malah ada di antara mereka, terutama Syafruddin Purinegara atau Muhammad Rum, yang ketawain orang yang pakai jimat. Walaupun di akar rumput mereka begitu percaya kepada jimatnya. Dan mereka ikut dalam laskar karena percaya bahwa mereka terlindungi oleh jimatnya. So itu salah satu kesenjangan yang sangat terlihat. Yang menarik sih waktu terakhir kita ketemu di Oxford itu, saya nanya bahwa apakah ini soal jimat itu adalah terkait dengan Islam tradisionalis versus Islam modern gitu. Tapi ternyata Mas Kevin menemukan bukti-bukti kalau misalnya kayak ulama di Sumatera yang beraliran katakanlah beraliran modern juga ada kepercayaan soal jimat itu ya, soal isim atau apa gitu ya. Waktu itu nyebut siapa gitu saya lupa. Jadi bukan itu, bukan masalah yang mungkin dianggap itu. Muhammadiyah atau modernis, mereka juga ada jimat atau ada mantra di tingkat akar rumput. Jadi itu tidak hanya para kalangan NU atau tradisionalis, ada juga dari PUI di Sukabumi, Perserikatan Umat Islam, ada juga dari yang sekarang Nahdlatul Wathon di Lombok, ada di banyak daerah yang ikut dalam itu, tidak hanya tradisionalis tapi juga orang Muhammadiyah, orang modernis yang pakai jimat dan mantra pada waktu itu.